Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan pembuatan media dan penanaman jasa training. Sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aninda Ika Putri, NPM 190310101181 dan partner saya. Nama saya Zulfa Andika Dwarstra, NPM 19 dari grup B Paralel E sesi E1. Media pertumbuhan mikroorganisme. Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan bakteri adalah dengan standar plate count. Teknik ini bergantung pada fakta bahwa dalam kondisi yang tepat hanya bakteri hidup yang akan membelah dan membentuk koloni yang terlihat pada media agar. Media agar adalah cawan Petri yang berisi media nutrisi yang dipadatkan dengan agar polisakarida kompleks yang diekstraksi dari alga laut tertentu. Kegunaan media. Media ini berfungsi untuk tempat tumbuhnya mikroba, isolasi, memperbanyak jumlah, menguji sifat-sifat fisiologi, dan perhitungan jumlah mikroba, di mana dalam proses pembuatannya harus disterilisasi dan menerapkan metode aseptis untuk menghindari kontaminasi pada media itu sendiri. Media juga berperan sebagai wadah atau tempat zat hara yang digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan sintesis sel, keperluan energi dalam metabolisme, dan pergerakan. Kemudian ada jenis media. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada media padat. Media padat yaitu media yang mengandung agar 15 gram per liter sehingga setelah dingin media menjadi padat. Media padat berguna untuk menjaga sel tidak berpindah tempat sehingga akan mudah dihitung dan dipisahkan sedikitnya ketika tumbuh menjadi koloni. Yang kedua ada media cair. Media cair yaitu media yang tidak mengandung agar. Contohnya adalah NP atau nutrient broth, LP, lactose broth. Medium cair akan memberi kesempatan bakteri untuk menyebar dan tercampur dengan seluruh nutrisi sehingga lebih cocok untuk mengoptimalkan pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga ada semi padat. Media semi padat yaitu media yang mengandung agar 0,3 sampai 0,4% sehingga menjadi sedikit kenyal, tidak padat dan tidak begitu cair. Berdasarkan komposisinya, yang pertama ada media sintetis. Media yang komposisi zat kimianya diketahui jenis dan takarannya secara pasti. Misalnya glukos agar, metkonke agar. Yang kedua ada media semi sintetis. Media yang sebagian komposisinya diketahui secara pasti. Misalnya potato dextrose agar atau PDA yang mengandung agar, dextrosa, dan ekstrak kentang. Bahan ekstrak kentang tidak dapat diketahui secara detail tentang komposisi senyawa penyusunnya. Yang ketiga ada media non sintetis. Media yang dibuat dengan komposisi yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya. Misalnya tomato juice agar, Reinhardt infusion agar, dan pancreatic extract. Jenis-jenis media berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu ada media untuk isolasi, di mana media ini mengandung semua senyawa esensial untuk pertumbuhan mikroba, misalnya nutrient broth, blood agar. Kemudian yang kedua ada media selektif atau penghambat, di mana media yang selain mengandung nutrisi juga ditambah suatu zat tertentu sehingga media tersebut dapat menekan pertumbuhan mikroba lain dan merangsang pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Media diperkaya. Media diperkaya itu adalah media yang mengandung komponen dasar untuk pertumbuhan mikroba dan ditambah komponen kompleks seperti darah, serum, dan kuning telur. Media diperkaya juga bersifat selektif untuk mikroba tertentu. Yang keempat itu untuk peremajaan kultur, di mana media umum atau spesifik yang digunakan untuk peremajaan kultur. Kemudian media untuk menentukan kebutuhan nutrisi spesifik. Media ini digunakan untuk mendiagnosis atau menganalisis metabolisme suatu mikroba. Selanjutnya ada media untuk karakteristik bakteri. Media yang digunakan untuk mengetahui kemampuan spesifik suatu mikroba. Kadang-kadang indikator indikator ditambahkan untuk menunjukkan adanya perubahan kimia. Kemudian ada media diferensial. Medianya itu bertujuan untuk mengidentifikasi mikroba dari campurannya berdasarkan karakter spesifik yang ditunjukkan pada media diferensial.
Selanjutnya ada syarat pembuatan media. Yang pertama, suasana media, yaitu pH sesuai yang dikehendaki oleh jasa teknik, juga suhunya. Yang kedua, mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup sesuai dengan yang diperlukan oleh jasa teknik. Yang ketiga, untuk media padat, kekentalan atau kepadatan harus memenuhi syarat. Yang keempat, media yang dibuat sebelum dipakai harus disterilkan. Prinsip dasar pembuatan media. Prinsip dasar pembuatan media dimulai dengan penimbangan, di mana penimbangan ini akan mempengaruhi kandungan atau komposisi dari media tersebut. Penggunaan pelarut dan wadah medium tersebut dituang ke dalam wadah yang sesuai seperti tabung labu atau botol dan ditutup dengan sumbat kapas atau tutup plastik atau logam sebelum disterilisasi. Pengukuran pH hingga mencapai pH netral. Semua alat yang digunakan harus steril. Dilakukan uji pertumbuhan dan penyimpanan. Yang penting adalah mengandung nutrien yang baik untuk perkembangan mikroba. Nutrisi yang dibutuhkan mikroba. Media harus mengandung semua kebutuhan untuk pertumbuhan mikroba. Contohnya itu sumber energi, misalnya gula, sumber nitrogen, juga inorganik, esensial, dan kebutuhan yang khusus seperti vitamin. Media pertumbuhan mengandung unsur makro yang dibutuhkan mikroba seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Selain itu, media yang mengandung unsur mikro seperti Fe atau besi dan magnesium. Media juga dapat mengandung bahan tambahan lainnya, seperti indikator penoret. Sifat media pembenihan yang ideal adalah mampu memberikan pertumbuhan yang baik jika ditanami kuman, mendorong pertumbuhan cepat, murah, mudah dibuat kembali, dan mampu memperlihatkan sifat khas mikroba yang diinginkan. Jasa trenik atau jasad hidup yang ukurannya kecil sering disebut dengan mikroba atau mikroorganisme atau jasad trenik. Mikroorganisme atau jasad trenik ini merupakan jasad hidup yang mempunyai ukurannya sangat kecil. Di mana jasad trenik ini disebut dengan mikroba, bukan hanya karena ukurannya yang kecil sehingga susah dilihat dengan mata biasa, tapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Mata biasanya tidak dapat melihat jasad yang ukurannya kurang dari 0,1 milimeter. Selanjutnya ada kegunaan jasa teknik. Sebagian besar jenis jasa teknik berkontribusi positif terhadap kehidupan di bumi dengan memelihara keseimbangan jaringan elemen kimia di alam. Selain yang menguntungkan, beberapa jenis lain jasa teknik dapat menyebabkan penyakit infeksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jasa teknik patogen atau organisme yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia ini mengganggu sistem kerja organisme. Selanjutnya ada inokulasi. Inokulasi adalah penanaman bakteri atau biasa disebut juga inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Selanjutnya ada inkubasi. Inkubasi merupakan masa antara inokulasi atau infeksi sampai pertumbuhan koloni yang karakteristik atau sampai terjadinya gejala penyakit yang khas ditimbulkan oleh jasa teknik patogen. Media dasar. Media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks, di mana media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Media inokulasi, media yang ditambahkan bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Ada metode inokulasi jasa trenik. Yang pertama tuh metode tebar, di mana inokulasi itu disebarkan dalam medium batang yang sama dapat menginokulasikan pinggan kedua untuk dapat menjamin penyebaran bakteri yang merata dengan baik. Pada beberapa pinggan akan muncul koloni-koloni yang terpisah. Yang kedua tuh ada metode tusuk, di mana metode tusuk itu dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum OC yang di dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media. Selanjutnya yang ketiga ada metode gores. Inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan petri dengan jarum pindah atau loop inokulasi.
Di antara garis-garis tulisan akan terdapat sel-sel yang cukup terpisah sehingga dapat tumbuh menjadi koloni. Yang keempat, ada metode tuang. Dasar melakukan pengenceran adalah penurunan jumlah mikroorganisme sehingga pada suatu saat hanya ditemukan satu sel di dalam tabung. Cara lain untuk mengembangbiakkan koloni murni dari populasi campuran mikroorganisme adalah dengan mengencerkan spesimen dalam medium agar yang telah dicairkan dan dinginkan dengan suhu kurang lebih 50 derajat Celcius yang kemudian dicairkan. Tahapan inokulasi jasa teknik. Yang pertama, menyiapkan ruangan. Ruang tempat inokulasi itu kecil, harus bersih, dan bebas angin. Dinding ruang yang basah menyebabkan butir-butir debu menempel kepadanya. Pada waktu melakukan inokulasi, baik sekali jika meja tempat inokulasi didasari dengan kain basah. Yang kedua, pemindahan bakteri. Ujung kawat inokulasi sebaiknya dari platina atau dari mikron. Ujung itu boleh lurus, boleh juga berupa kolongan yang berdiameter 1-3 mm. Ujung kawat yang membawakan inokulum tersebut digeserkan pada medium baru atau pada suatu kaca benda, kalau tujuannya memang akan membuat suatu sediaan. Yang ketiga, pemindahan dengan pipet. Cara ini dilakukan misalnya pada penyelidikan air minum atau pada penyelidikan susu. Hal-hal yang harus diperhatikan pada inokulasi. Inokulasi ini dilakukan, dalam kondisi aseptik, yakni kondisi di mana semua alat yang ada dalam hubungannya dengan medium dan pengerjaan dijaga agar tetap steril. Hal ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Ruang tempat penanaman bakteri harus bersih dan keadaannya harus steril agar tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan atau percobaan. Kemudian inokulasi ini dapat dilakukan dalam sebuah kotak kaca yang biasa disebut sebagai laminar airflow ataupun dalam ruangan yang terjaga kesterilannya. Pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru, terlebih dahulu harus diusahakan agar semua alat-alat yang ada sangkut paut dengan medium dan pengerjaan inokulasi itu benar-benar steril. Ini untuk menghindari kontaminasi, yaitu masuknya mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Aplikasi dari pembuatan media dan penanaman jasa training. Pembuatan media kulit singkong diperlukan tambahan nutrisi untuk menunjang pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Nitrogen dan fosfat merupakan unsur penting yang diperlukan untuk semua mikroorganisme untuk kehidupan. Saccharomyces cerevisiae yang ditumbuhkan pada media PDA dan kulit singkong yang ditambahkan nitrogen dan fosfat merupakan kelompok mikroba yang tergolong dalam kamir atau yeast yang berperan penting dalam fermentasi untuk membuat suatu produk pangan. Salah satu produk pangan fermentasi yang sering menggunakan Saccharomyces cerevisiae adalah roti. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pembuatan media. Yang pertama itu adalah bahan baku air, di mana air yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan media itu dapat memakai air distilasi, di mana konduktivitas air yang digunakan sebaiknya tidak lebih dari 25, viskositasnya pada 25 derajat Celcius dan mengandung kontaminasi mikroorganisme tidak lebih dari 1000 CVU per mili dan akan lebih baik jika menggunakan air berkonsentrasi mikroorganisme di bawah 100 CVU per mili. Selanjutnya ada penimbangan media pertumbuhan, di mana penimbangannya sebaiknya dilakukan pada timbangan analitik dengan ketelitian 0,1 gram dengan kapasitas lebih dari 2000 gram. Penimbangan tidak perlu dilakukan secara aseptis, namun tetap dalam keadaan bersih. Kemudian ada pengaruh pH, di mana pada pengaruh pH ini sebaiknya diukur sebelum sterilisasi pada suhu 25 derajat Celcius sesuai dengan ketentuan pH menggunakan pH meter, sehingga proses sterilisasi media akan memiliki pH yang sesuai dengan syarat. Kemudian ada pencairan lagi media agar, di mana pencairan kembali media agar tuh steril dapat dilakukan pada water bath suhu 47 sampai 50 derajat Celcius dengan waktu minimal supaya untuk menjaga kualitas media. Kemudian ada penyimpanan media jadi. Penyimpanan media jadi ini media jadi pada cawan yang telah siap pakai sebaiknya disimpan dengan posisi terbalik dan ditumpuk tidak lebih dari 3 cawan atau dapat menggunakan Petri plate storage holder. Media pertumbuhan sebaiknya digunakan fresh setelah dibuat. Tetapi ada kalanya dibutuhkan persiapan yang membuat media pertumbuhan yang sudah jadi harus disimpan. Selanjutnya
Faktor yang mempengaruhi inkubasi. Yang pertama tuh, nutrien. Jasa training membutuhkan nutrien untuk kehidupan dan pertumbuhannya, yaitu sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energi, dan faktor pertumbuhan seperti mineral dan vitamin. Yang kedua tuh ada ketersediaan air, di mana sel jasa training ini memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, pertumbuhan sel jasa training di dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Selain merupakan bagian terbesar dari komponen sel, 70% sampai 80% air juga dibutuhkan sebagai reaktan berbagai reaksi biokimia. Yang ketiga itu ada suhu. Masing-masing jasa renik ini mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Jika suhu lingkungan lebih kecil dari suhu minimum atau lebih besar dari suhu maksimum pertumbuhannya, maka aktivitas enzim akan berhenti. Bahkan pada suhu yang terlalu tinggi akan terjadi denaturasi enzim. Selanjutnya, Selanjutnya ada tabel pengamatan. Yang pertama, tabel pengamatan secara makroskopi pada berbagai media. Yang pertama, media agar. Keterangannya untuk air got berwarna putih, berkoloni, dan tidak berlendir. Untuk yang yes, yaitu berwarna putih, berkoloni, dan tidak berlendir. Yang kedua, ada media kecambah. Keterangannya untuk air got berwarna putih, berkoloni, dan tidak berlendir. Untuk yang yes, berwarna putih, berkoloni, dan tidak berlendir. Kemudian ada media nutrient broth. Keterangannya untuk air got berwarna putih, berkoloni, dan untuk yes berwarna putih, berkoloni, dan berlendir. Yang kedua ada tabel pengamatan secara mikroskopi pada berbagai media. Yang pertama jenis medianya ada media nutrient broth. Jasa kliniknya yaitu yes. Keterangannya perbesaran lensa okuler 10 kali, lensa objektif 40 kali, berbentuk kolkus, berkoloni, dan tidak berisi sel. Untuk jasa klinik yang kedua yaitu air got. Keterangannya perbesaran lensa okuler 10 kali, lensa objektif 40 kali, berbentuk tidak beraturan, tetap berkoloni, dan tidak berisi sel. Selanjutnya ada media kecambah. Untuk jenis jasa kliniknya yang pertama ada yes. Nah, keterangannya perbesaran lensa okuler 10 kali, lensa objektif 40 kali, bentuk fokus, berkoloni, dan tidak berisi sel. Yang kedua ada air got. Keterangannya perbesaran lensa okuler 10 kali, lensa objektif 40 kali, bentuk tidak beraturan, tidak berkoloni, dan tidak berisi sel. Yang ketiga ada media agar. Untuk jenis jasa kliniknya yang pertama ada yes. Keterangannya perbesaran lensa okuler 10 kali, lensa objektif 40 kali, berkoloni, dan tidak berisi sel. Yang kedua, jenis kliniknya yaitu air got. Keterangannya perbesaran lensa okuler 10 kali, lensa objektif 40 kali, berbentuk tidak beraturan, tidak berkoloni, dan tidak berisi sel. Sekian penjelasan kami untuk modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.